Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarramah yang saya sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, para ustazah-ustazah kita, guru-guru kita yang telah mendidik dan mengajarkan kita, membimbing kita. Mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dan diberikan keberkahan hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah majlis taklim asyhada yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pulang dari sini disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, berkah hidup dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini pengajian jadwal terakhir saya. Tidak banyak yang saya sampaikan, terutama ucapan permohonan maaf atas segala salah dan dosa, atas segala kekhilafan, baik yang sengaja saya sampaikan, baik yang sengaja saya perbuat, ataupun yang tidak sengaja saya lakukan atau saya perbuat. Mudah-mudahan seluruh jamaah mau memaafkannya. Maafin gak Bu? Maafin gak? Terus selanjutnya yang kedua, bahwa di bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang mulia. Yang ini tetap saya sampaikan dulu. Apa itu peristiwanya? Isra wal Mi'raj. Ini tidak boleh dilupakan dan ini tidak boleh ditinggalkan, karena makna orang hidup adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makna hidup yang benar adalah bahwa sesungguhnya kita sholat, kita ibadah, dan sebenarnya orang yang hidup benar adalah orang yang menunggu waktu sholat. Di sela menunggu waktu sholat, dia buat kesibukan supaya tidak nganggur, tidak bengong, dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Maka dia buatlah amalan-amalan, baca Quran, entah itu puasa, entah itu silaturahmi, entah itu dia pergi ziarah. Yang penting hidup ini adalah menunggu waktu sholat. Di sela menunggu waktu sholat, kita isi dengan berbagai macam amal-amal yang bernilai ibadah. Lalu setelah kita sholat dan ibadah, maka hidup dan mati kita sesungguhnya untuk Allah dan akan kembali kepada Allah dan akan berjumpa dengan Allah. Maka orang yang hidup bakal mati dan orang yang mati bakal hidup. Apa yang akan dimintai pertanggungjawabannya? Tetap kembali pada sholat. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah bangsa jin, bangsa manusia diciptakan oleh Allah untuk ia sujud ibadah kepada Allah. Dan orang yang hidup
wajib baginya adalah ibadah sholat 5 waktu. Maka hikmah daripada Isra wal Mi'raj saya ambil 3. 1, siapa yang pengen sholatnya benar, maka benerin dulu. 2, ibu pengen sholatnya benar, benerin. 2, yang matanya ngantuk, benerin dulu. 2, jangan lihat-lihat, terus saya colok matanya pakai 2 jari. Karena memang Allah ciptakan semuanya serba 2. Ibu mau ke surga atau neraka, diciptakan 2. Bagaimana sholat kita supaya benar? Maka benahi 2. 1, ya itu wudunya sebagai pembersih diri dari hadas kecil dan hadas besar. Betapa banyaknya orang yang sholat tidak benar karena wudunya juga tidak benar. Tidak benar dalam hal apa? Mungkin airnya, mungkin pula cara wudunya, mungkin juga anggota tubuhnya yang belum terbasuh dengan baik. Bisa juga tempat sholatnya, bisa juga pakaiannya, bisa juga bacaannya, bisa juga makanannya, dan bisa juga hatinya. Banyak dong, banyak. Maka siapa yang hendak sholat atau beribadah kepada Allah, maka bersihkan dulu ini jasad, ini badan dari hadas kecil dan hadas besar. 2, bersihkan dulu jiwa ini dari apa? Ujub, riya, sum'ah, takabur. Tidak bisa orang ibadah membawa sifat kebangga-banggaan dengan ibadahnya. Tidak bisa orang ibadah yang akan bertemu Allah tapi mencari pujian dari manusia. Dan amat sangat tidak bisa orang yang akan ibadah kepada Allah, berjumpa dengan Allah, membawa sifat sum'ah yang suka memuji-muji dirinya. Padahal Allah maha dipuji dan Allah yang berhak kita puji. Dan tidaklah benar dan tidak pula dibenarkan orang yang sholat membawa sifat sombong. Kaget, normal, munah. Apa katanya? Biar orang tahu minyak wangi gua kasak belaka. Begitu dia jalan menuju masjid, ditanya, Masya Allah, minyak wangi enak bener ini, Arab. Lu mah punya minyak wangi ini mah mahal karena beli di Arab. Mau kemana ini orang? Sholat. Baru sampai minyak wangi saja sudah ujub, sudah riya, sudah sum'ah, bahkan takabur. Bagaimana bisa bertemu dengan Allah? Sedangkan Allah sangat membenci orang-orang yang bangga diri, berharap pujian, dan suka memuji diri dengan kesombongannya. Waduh, berat dong. Iya. Karena yang ditanya bukan tentang sholatnya, yang ditanya adalah mana sholatmu sesudah kamu sholat. Sama dengan puasa, mana puasamu sesudah kamu puasa.
mana Qur'anmu sesudah kamu baca Qur'an, mana hajimu setelah kamu pulang haji. Pulang haji pakai kolor menguji kolor. Pulang haji masih nonton orang main gaplek dan ikut main gaplek, jigaplek. Ada yang begitu? Masih ada orang yang baca Quran tidak bisa mengambil hikmah pelajaran dari Quran. Banyak orang yang puasa tapi puasanya hanya juwal atas sampai menahan haus lapar saja tapi tidak dapat apa-apa. Dan banyak orang yang sholat tapi ternyata sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga kata Nabi apa? Man lam, kata Nabi ini, man lam tanha'u sholatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang sholat dan tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar terhadap dirinya, maka kata Rasulullah, dia tidak akan semakin dekat kepada Allah, melainkan makin jauh. Besti, you understand? You understand? Yes. Berarti dia bukan makin dekat sama Allah, melainkan semakin jauh. Sebab apa? Mungkin tadi uduknya yang gak benar, makannya yang gak benar, gerakan sholatnya yang gak benar, bacaan Qurannya yang gak benar, terus pakaiannya yang gak benar, mungkin hatinya yang gak benar. Kenapa? Karena mungkin masih ada kesombongan, keangkuhan, terus sum'ah, riya dan ujub pada dirinya, sehingga itulah menjadi penghalang diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sholatnya pengen benar, benahi dulu dua. Karena Rasulullah sebelum di-Isra dan di-Mi'rajkan, Nabi Muhammad dibelah dulu dadanya. Dibelah dada. Lalu diapain? Diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi. Maka ibu kalau minum air Zam-Zam, jangan cuma ngomong ya Allah, sehatin badan, lapangkan rezeki seperti air Zam-Zam. Rezeki saya mengalir seperti air Zam-Zam yang tidak pernah berhenti. Lah itu mulu doanya, rezeki banyak jadi sombong, rezeki banyak jadi pelit. Ada di sini orangnya. Harusnya gimana? Ya Rabb, jadikan air Zam-Zam ini sebagai penyuci hatiku, seperti bagaimana hati Nabi Muhammad dicuci dengan air Zam-Zam ini. Gak pernah ngomong gitu kan? Gak, karena selalu yang diminta mengalir seperti air Zam-Zam. Bilang ya Rabb, saya minta jadikan air Zam-Zam ini air yang dapat menyuci hati ini, membersihkan hati ini dari sifat ujub, iri, dengki, riya, sum'ah, bakhil, medit, dan rakus. Paket lengkap 17.000. Karena sholat kita itu berjumlah 17 rakaat. Maka siapa di antara ibu yang pengen menghadap kepada Allah, bersihin dulu ini pakaiannya, bersihin dulu kulitnya, tubuhnya, badannya dari hadas kecil dan hadas besar. Dan bersihkan dulu hatinya dari ujub, riya, sum'ah, takabur, iri dan dengki. Baru ibu bisa bertemu dengan Allah. Dan caranya bagaimana? Sholatnya bukan karena manusia, tapi karena Allah. Sudah Ustaz,
Sholatnya saya sudah karena Allah, terus niatnya kali, niatnya juga sudah, tapi hatinya kali acak-acakan, pikirannya kali yang acak-acakan. Makanya bagaimana sholatnya benar? Kata Allah, aqimis sholata li dzikri, sholatlah kamu semata-mata untuk mengingat Allah, dan sholatlah kamu semata-mata karena Allah. Sudah sampai sini? Karena dengan sholat mengingat Allah akan khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk? Kata Rasulullah, sholatuhu tamaskunu, sholatlah kamu dengan menetapkan hatiku. Tetepin dulu bu hatinya, tetepin dulu ini hati, tetepin yang ngantuk matamu, tetepin dulu nih hatimu. Untuk apa? Untuk engkau isi dengan berzikir kepada Allah. Lalu watawadu'u, rendahin dirimu. Emang kita ini siapa? Rendahin dirimu di hadapan Maha Kuasa. Terus watadarru'u, rendahin jiwamu, rendahin diri dan jiwa, tanda orang tawadu ketika berhadapan dengan Allah. Terus watadu'u yadaika, dan letakkan kedua tanganmu. Harusnya bagaimana? Kita sholat wudu ruh wal jasad, nanti sholatnya pakai al-jauh. Tahu kan ada ayatnya, kullu nafsin ilqatul maut, kullu nafsin dha'iqah, dzauq. Makwa dzauq itu rasa iki rasa. Maka orang yang sholat kudu pakai rasa, jangan pernah merasa. Karena kalau orang sudah merasa, akan timbul penyakit ujub, riya, sum'ah, takabur, iri dan dengki. Ibu udah sholat? Udah sholat toh? Udah sholat toh? Belum sholat. Kalau besok ibu ditanya sudah sholat, alhamdulillah. Kalau ibu bilang udah sholat, udah gua mah, sombong, merasa, lo tadi sedekah, loyo, wah, merasa. Maka orang yang sholat tidak boleh bawa kata-kata merasa, karena ketika sudah merasa, di situ ada aku, saya, gua, hilang Allahnya. Tetapkan hati, paham? Tetapkan hati, rendahkan diri dan jiwamu, letakkan kedua tanganmu, takulu, seraya berkata Allahumma Allahumma. Man lam yaf'al fa hiya khafatun. Siapa orang yang tidak melakukan itu, maka tergolong orang yang sedikit amalnya. Ibu sholat tidak menetapkan hati. Ibu sholat tidak menyerahkan diri sepenuhnya dengan hati dan jiwanya, lahir dan batinnya. Dan ibu sholat tidak mau meletakkan tangan sesujud-sujudnya, dengan menghilangkan sifat ujubmu, takaburmu, serendah-rendahnya. Kalau itu ditinggalkan, maka kata Nabi, engkau orang yang sedikit amalnya. Ya ibarat seharusnya dapat 100, jadi itu mending 50. 25. Lah masih kegedean 25. Atas piro? Ya wes siji. Halo. Karena orang yang sholatnya benar, wudunya benar, gerakannya benar, hatinya benar, selesai sholat akan semakin akhafullah, takut pada Allah. Satu.
Dua, makin berhati-hati dalam bertindak, berbuat, melangkah, berucap, dan bergaul. Tiga, makin merasa diri diawasi oleh Allah. Dengan begini sempurnalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, wudunya benar, hatinya benar, bajunya benar, makannya benar, tempatnya benar, pikirannya benar, maka sholatnya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, dan makin takut dengan Allah, makin berhati-hati karena merasa diri diawasi Allah. Tapi ternyata tidak benar, yaitu tadi orang yang sholatnya tidak benar, wudunya tidak benar, makannya tidak benar, tempatnya tidak benar, hatinya tidak benar, pikirannya tidak benar, bukan makin dekat dengan Allah, melainkan makin jauh. Maka pulang dari sini sudah pahamin apa yang perlu kita persiapkan, mulai dari airnya, mulai dari tempatnya, mulai dari pakaiannya, mulai dari makannya, gerakan hulunya, mulai dari ininya, rapihin besti. Insya Allah. Sudah kelar sholatnya, baru masuk ke ranah puasa. Jangan puasa dulu, jangan puasa dulu lah, sholat dulu baru. Rukun Islam ana piro? Siji, dua, loro, lo, papat, limo. Puasa keberapa? 3. Maka tauhidnya dulu benerin, karena orang sholat mengandung 3. Ketika bicaranya wudhu, fikih. Orang sholat ranahnya wudhu, maka pelajarannya fikih. Ketika sudah memasuki sholat, maka ranahnya tauhid. Sholatnya benar-benar yakin kepada Allah. Lalu supaya sholatnya khusyuk, keluar berhasil, mainnya apa? Tasawuf. Wudunya fikih, sholatnya tauhid, ya, kekhusyukannya tasawuf, biar keluarnya jadi orang-orang yang lebih berhati-hati lagi. Kelar ya Bu? Maka temanya apa? Rezeki Ramadan dinanti atau dicari? Rezeki Ramadan dicari atau nanti? Dinanti atau dicari? Rezeki Ramadan dinanti atau dicari? Dinanti atau dicari. Setiap rezeki tidak harus bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, tetap kudu dicari. Nanti ketika hanya menanti jawaban yang tak pasti itu melelahkan besti. Menanti jawaban yang tak pasti itu melelahkan. Berarti rezeki Ramadan harus dicari atau dinanti? Tetap dicari. Yang namanya rezeki kudu dicari. Cuma nyari rezeki tidak boleh melupakan ilahi. Nanti mikirin rezeki sambil menanti, lupa ilahi. Karena banyak orang yang nyari rezeki, ya, menanti akhir bulan gajian, tapi lupa ilahi. Kerja mah kerja, sholat mah enggak. Pergi gelap, pulang gelap, tuh muka udah gelap banget. Ada orang yang hubung dunia? Banyak. Mungkin salah satu dari keluarga kita yang kerja-kerja nyari duit, tapi lupa kepada Allah yang memberikan duitnya. Dia gojek, dia kerja nyari rezeki, tapi lupa kepada pemilik rezekinya. Maka harus dicari ataukah dinanti? Dicari. Ada satu kisah tamsilnya, contoh di mana orang sholat
rapi sholat, boyong meneng baik. Apa yang dilakoni? Doa. Begitu doa panjang kali lebar ditegur. Siapa yang menegur? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hei fulan, sepanjang apapun doamu, sepanjang apapun doamu, dan sebanyak apapun yang kau minta, nggak akan diberi tanpa usaha. Makanya ayatnya fa'idza qudiyatis shalah fantasir. Kalau kamu apabila kamu sudah menegakkan sholat fantasir, silakan bertebaran di muka bumi. Apa ngaji, apa silaturahmi, apa dagang bakmi, apa dagang sosis, seblak, apa aja kerjain. Berarti harus dijemput. Karena makom kita masih makom mencari, belum makom orang yang dicari dunia. Kita ini masih nyari dunia, bukan dunia yang nyari kita. Ada emang ada tuh 4 sahabat Nabi, ya, adalah 4 sahabat yang diburu, dikejar, dicintai oleh dunia sampai dunia menawarkan diri untuk bisa mendapatkan cintanya. Tapi tidak. Kalau kita, dunia gak nawarin, tapi kita malah menyerahkan diri terhadap dunia. Kalau begitu bagaimana konsepnya rezeki? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, konsep orang nyari rezeki yang benar adalah dia yang membawa ketakwaan. Andai kata dia jadi pedagang bertakwa. Andai kata dia jadi tukang buah yang bertakwa. Manis dibeli, acam. Yang dicobai manis, yang dibawa pulang, acam. You understand? Kalau engkau jadi apapun, lekatkan ketakwaan pada dirimu. Karena kalau engkau jadi orang kaya yang bertakwa. Mana sih kaya yang bertakwa? Enggak pelit. Karena orang kaya pelit itu enggak bertakwa. Lama khalaqtani, kata Rasulullah, lamma khalaqtani. Qala Rasulullah, lamma khalaqtani. Rasulullah bersabda, menceritakan tentang surga bicara. Bu, surga ngomong. Lamma khalaqtani, untuk apa ya Rabb engkau ciptakan aku? Kata siapa? Kata siapa? Surga. Allah menjawab, as-sakhiyu wat taqwa. Wahai surga, aku ciptakan kamu. Wasakhi, untuk siapa? Untuk orang dermawan. Wattaqo, untuk orang bertakwa. Orang bertakwa kudu dermawan, karena orang dermawan pasti kaya. Orang kaya belum tentu dermawan. Orang yang tidak dermawan udah pasti tidak bertakwa. Tuh begitu logika mindsetnya. Lalu apa kata surga? Raditu, aku ridho ya Rabb kalau aku ditempatkan oleh orang yang dermawan dan bertakwa. Lamma khalaqta, qala nar, lamma khalaqtani, berkata neraka, neraka. Berkata neraka, lamma khalaqtani, kalau aku kau ciptakan buat siapa ya Rabb? Al-bakhilu, al-bakhilu, bakhilu. Buat siapa? Si pelit, si medit. Terus buat si sombong. Orang yang sombong
pasti pelit, dan orang yang pelit tempatnya yang kencang. Awas lu pelit. Maka rezeki itu kudu dicari dengan ketakwaan. Lalu ingat, jangan sampai gara-gara dari rezeki kita lupa kepada yang memberi rezeki. Karena dengan konsep itu akan membawa keimanan, ketakwaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki harus dicari, bertunggu, dicari, nunggunya sambil membawa ketakwaan. Insya Allah dengan mencari rezeki dengan keimanan, ketakwaan, maka fahuwa hasbuh, rezekinya cukup apapun yang kita butuhkan. Dan setiap permasalahan akan diberikan jalan keluar yang terbaik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan besok bagaimana? Jangan nyari duit mulu, tarawehnya kagak. Pagi bikin adonan, sore dia dagang kontong uang. Nah saya bingung, banyak orang di Ramadan dagang bisa, taraweh kagak bisa. Buat perkara dunia kau mati-matian mengejar dan mencarinya, perkara akhirat kau bermain-main, yang itu semuanya kau bawa mati. Saya ulangi, banyak manusia dalam perkara dunia mengejarnya mati-matian, yang padahal dia mati nggak ada yang dia bawa. Ada yang bawa gorengan mati? Berapa banyak orang yang main-main mengejar perkara yang bakal dia bawa mati. Maka besok yang pada dagang di bulan Ramadan boleh dagang, jangan lupa sholat tarawihnya. Kau kejar untuk dunia, tapi kau lupakan akhirat. Jangan lupa sore bisa naik Honda Beat, Vario, BCX, NMAX, muter ada yang nyari es buah, muter ada yang nyari gorengan, sampai gang sate, sampai Arinda, nempel kasuhada kagak sampai. Ada pelakunya? Ini orang. Jadi mari sambil nyari rezeki, sambil nunggu rezeki, tetapkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hidup kita berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan terakhir ini membawa kesan yang indah dalam kebersamaan kita, menghiasi hari-hari kita dengan catatan silaturahmi yang insyaallah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinaungi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sholat yang makin baik, semoga ilmunya bermanfaat, dan semoga menjadi orang-orang yang makin beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. على أهله وعلى كليات الصالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى أبي وأمي. Sebutin nama ibu bapaknya. ثم إلى إخواني. Sebutin saudara-saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu وارفعني يا كريم، وارفعني يا كريم، وارفعني يا كريم برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبلغه الفاتحه وبسرعه الفاتحه وبمعجزات الفاتحه يا الله يا بارئ الجنب يا كاشف الضر يا بارئ عبدي يغفر ويرحم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا ذا الجلال والاكرام. آمنا على دين الاسلام والايمان والتقوى. نور بها سبحان الله وتحية بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf di akhir pertemuan ini banyak kurang salah yang dibuka kami dalam Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.